Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Dan alhamdulillah ya, rekomendasi dari Oke Saham hari ini kita sempat rekomendasi pada ya, gorengan high risk oke pada di 191,192. Ini tertinggi sampai 224 ya, cukup lumayan dan masih banyak lagi ya. Ini kita juga sempat rekom di sini ya. KETR ini dari harga 230 dan tadi sempat tertinggi 238 ya. Cukup lumayan. Dan tadi pagi juga kita merekomendasikan tadi pagi kita WMPP. Nah, WMPP 103 105 dan tadi cukup lumayan ya, sampai 3%-an untuk WMPP di pagi hari. Dan juga ini ada beberapa rekomendasi kemarin. Nah, ini kan kita ada BP, GZCO dan UFO, dan alhamdulillah semuanya hijau ya dan memberikan kita cuan untuk hari ini. Dan hari ini kita akan mereview lagi. Nah, mereview beberapa saham yang menurut saya sih menarik. Nah, kita akan melihat dari screener yang saya gunakan ya. Screener Oke Super ini ada 13 saham yang tersaring. Ini ada Bumi, Era, BRMS, KBLM, HATM, NICL, SSIA, SCMA, Agro, BES, WIFI, Pada, dan DKFT. Oke, kita akan melihat kira-kira mana sih yang menarik. Nah, pertama yang bakal kita review adalah Era. Nah, Era ini sebenarnya tadi ada pola yang ditembus ya sama dia. Nanti kita akan cek pola apa sih yang ada di Era. Lalu setelah itu kita akan mereview tadi ada BRMS. Nah, BRMS ini juga tadi ada yang dari keluarga Oke Saham nanya ya terkait BRMS, dia punya harga 190, kira-kira hold apa enggak. Nah, kita akan mereview juga Era, BRMS, NICL. Ini alhamdulillah tadi kita mereview dari 212 ya, Oke Saham sudah merekomendasikan dan closing di 236, bahkan tadi sempat turun di 220. Saya sudah konfirmasi bahwa kalau ada yang mau ambil juga 220 boleh ambil. Nah, alhamdulillah closing di 236, tinggal kita kawal ya. SMA ini mulai ada pembalikan arah ya. Nah, ini saya akan mereview 3 saham yang menurut saya sih bisa kita pantau ya, yaitu adalah Era, BRMS, dan juga SCMA. Nah, SMA kenapa? Ini juga saya review sudah merekomendasikan ya untuk SCMA di harga opening ya sebenarnya ya. Nanti kita bakal cek apa sih yang ada di SMA dan di BRMS dan juga Era. Nah, kita akan masuk di bot Oke Saham nih biar enak ya. Kita akan melihat langsung akumulasinya seperti apa untuk Era. Nah, sebentar ya. Era. Kita cek ya untuk Era. Ini hari ini, nah ini yang bikin menarik sekali adalah untuk Era nih ya. Ini adalah candle cukup gede sekali di sini. Ditambah dengan volume juga besar. Nah, ini volume juga besar. Nah, ini memang sebenarnya sudah ada bandar detektor di sini sudah menunjukkan ya, sudah positif, sudah seminggu sebelumnya itu sudah menunjukkan bahwa ada yang kumpul-kumpul di Era, dan alhamdulillah hari ini mantul. Nah, kira-kira ada pola apa sih yang terjadi di Era? Nah, sebenarnya ada pola banyak sekali sih yang bisa spekulasi ya untuk Era. Nah, ini kita bisa cek di sini. Kita bisa cek di sini. Ini bullish pennant atau bisa juga seperti ini. Ini juga sebenarnya banyak sekali yang ini. Cuman yang terlihat sama sekali kita hanya melihat dari candlenya saja. Ini cukup luar biasa untuk Era. Nah, ini ya ketika dia sudah jebol dari resisten di kisaran harga 440 lalu lari untuk Era ya. Ada closing 470. Ini cukup menarik. Menurut saya sih masih ada kekuatan power untuk Era untuk terus lanjut ya, untuk naik up. Kita bisa melihat di sini ada akumulasi. Nah, di sini untuk akumulasinya juga cukup gede ya, udah cukup lumayan ya, sebesar 282 jutaan. Ini adalah selisih antara buy dan sell yang terjadi di hari ini. Kita tinggal tahu ya di sini siapa kira-kira yang broker mana yang akumulasi, tapi di kita percaya bahwa di sini ada yang lagi kumpul-kumpulin ya. Lalu oh iya, kita akan melihat
Nah, yang menarik juga di sini di sini adalah ada spike ya di sini. Nah, turbo good. Nah, cukup menarik. Nah, bagi kawan-kawan yang mau masuk nih di era kira-kira support dekat di harga berapa? Support dekat di harga berapa untuk masuk? Oke, kita akan melihat dari chart 5 menitannya. Dan bener nggak sih ada spike ya? Era 5. Nih, di sini sudah terlihat ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini kan closingnya ada di harga 270. Ya, 270 ya untuk closingnya. Nah, buat kawan-kawan yang mau untuk support kuat, nah ini kita ambil di sini aja di kisaran harga 452. Nah, itu adalah support dekat, tapi memang support jauhnya ada di harga 440. Itu adalah supportnya untuk di era ya. Support kuatnya karena itu sudah setelah dia sudah breakout dan itu sekarang menjadi support untuk era. Jadi tinggal kawan-kawan atur aja kalau seandainya masuk di era tinggal atur money manajemennya. Selama dia tidak jebol di 440, menurut saya sih lanjutannya bisa ke 500 up ya untuk era. Setelah oh ya kita bisa ngeliat, nah ini ya ini yang dikatakan tadi adalah spike. Nah ini adalah spike volume, itu adalah volume tinggi dan juga volumenya juga dominan hijau ya. Ini menandakan volume belinya cukup oke. Nah setelah era kita akan mereview, tadi ada dari keluarga Oke Saham nanya untuk BRMS. Nih saya akan melihat BRMS trennya seperti apa ya, kita akan cek. Nah di sini BRMS hari ini trennya masih jauh ya, masih di atas 200. Nah ini karena garis trennya masih di 204. Setelah dia jebol 3 hari yang lalu ya, 3 hari lalu dia jebol dari tren, lalu 2 hari ini dia mulai naik. Nah yang menarik bagi saya adalah kawan-kawan bisa tengok ya, di sini ada kayak gambar abu-abu. Nah gambar abu-abu ini ya, ini adalah frekuensi harga. Nah frekuensi harga itu adalah harga yang sering disentuh oleh saham tersebut. Dan kalau di sini, nah ini ada sudah dijebol ya, sudah dinaikin ya, sudah ditembus menurut saya sih. Jadi memang ini kita bisa ini kan saya pernah kasih tahu ya, kalau kita beli saham yang trennya masih dalam keadaan turun, ini cukup kurang baik. Nah ini kan trennya kalau kita lihat di sini ada di 204. Nah kita akan disiplin untuk stop loss saja ya untuk BRMS. Nah yang menarik bagi saya, kenapa saya mau mereview BRMS adalah ini ada peningkatan volume ya selama 3 hari terakhir dan juga ada peningkatan. Jadi menurut saya sih cukup menarik ya untuk BRMS untuk kawan-kawan kawal. Ditambah di sini adalah banda detektornya masih menunjukkan positif ya. Jadi ini sebenarnya suatu hal yang menarik ya karena kita bisa melihat dari banda detektornya oke. Nah, untuk akumulasi, nah ini akumulasinya untuk hari ini ada akumulasi sebesar 282 jutaan ya untuk BRMS, tapi di 5 hari terakhir ini minus 1,2 M. Nah, kenapa minus ya? Karena beberapa hari yang lalu untuk BRMS mengalami penurunan yang cukup dalam. Nah, ini ya yang bisa kita perhatikan. Nah, di sini juga kita bisa perhatikan sudah safety-nya sudah dalam keadaan good, berarti memang sudah aman ya untuk kita masuk di BRMS. Nah, kalau kawan-kawan tertarik nih untuk di BRMS, nah kita akan cek chart pendeknya ya. Nah, ini untuk sebagai support BRMS. Nah, kenapa? Karena kan saya sudah ngasih tahu ya dari awal. Kalau kita beli saham yang berada di bawah garis tren, itu yang saya melihat dari bot saya ya, itu agak sedikit riskan. Nah, makanya kita akan beli, kalau kawan-kawan mau masuk ya, selama BRMS masih kuat di atas 190, nih 190 ya, di sini sudah jelas ya 190, closingnya masih di atas itu, kawan-kawan yang baru mau masuk itu bisa kawan-kawan hold. Tapi kalau dia beli nih besok 190, 191, dan closingnya dia turun nih 188 atau 187, lebih baik keluar dulu deh gitu ya. Kita tidak mau spekulasi nanti malah turun makin dalam ya. Jadi
Kalau seandainya dia masih di atas garis trend di daily, menurut saya sih masih bisa kita kawal. Kalau saya sih biasanya sih bisa saya averaging di bawah. Tapi kalau udah jebol dan juga turun di bawah itu, saya agak sedikit riskan ya. Sedikit kalau kata saya katakan itu adalah high risk ya. Oke, untuk BRMS target lanjutannya ini support saya tulis ya, support 190, 90 dan resist dekat itu ada di 193 sama 195, 195. Nah, itu ya 195 lah kalau menurut saya sih adalah resist untuk di BRMS. Terakhir ini saya akan mereview saham dari SMA. Ini SMA ini sebenarnya sudah berapa kali saya review ya buat kawan-kawan. Ini ada pola cup and handle kalau saya ngomong. Nah, nanti akan kita cek ya. Dan hari ini dia tuh mantul dari support di yang sudah dijebol ya, resist yang sudah dijebol oleh SCMA. Nah, ini bisa kelihatan benar kalau kita menggunakan kode ini SCMA. Oke, kita akan tengok ya. Nih, kan saya tadi sudah jelas ya terkait garis tren. Tadi BRMS masih di atas, tapi untuk SCMA ini garis trennya ada di bawah. Makanya saya katakan kalau beli saham yang masih berada di atas garis tren, tinggal kawal aja dan juga tunggu cuannya datang. Tinggal pinter-pinter kita untuk averaging kalau selama trennya belum dipatahkan oleh SMA. Nah, SMA ini yang saya katakan tadi, ini ada pola ya. Ini adalah cup and handle. Nah, di sini kurang lebih seperti ini bentuknya. Dan nah ini banda detektornya kawan-kawan bisa cek sendiri bahwa ini banda detektornya dalam keadaan positif. Dan juga kita lihat akumulasi hari ini. Nah, akumulasi hari ini ada sebesar 94 jutaan. 5 hariannya 60 minus 62 juta ya, gampang ini. Ini sudah lebih besar untuk akumulasi di hari ini ya daripada minus di 5 hari terakhir. Jadi menurut saya sih sudah ada yang masuk kembali untuk di SMA. Nah, sesuai yang tadi saya katakan, nah ini ya, ini terlihat sekali hari ini mantul. Nih saya tengok ya. Nah, ini bisa dilihat ini ada support dari SMA. Nih kan sudah jelas sekali ya ini polanya. Tuh. Polanya adalah cup and handle. Dan hari ini mantul dari harga 226 lalu dia naik ya. Nah, ini semoga aja dia bisa jebolin di 240. Setelah dia jebol 240, area lanjutannya menurut saya sih ada kisaran harga 250-an. Nah, itu adalah target untuk SCMA. Support di SMA masih tetap ya, ini masih bisa dijadikan support untuk SMA. Itu adalah di harga, sebentar, salah pencet. Oke, supportnya itu adalah kita gunakan support untuk SMA adalah di harga 226. Nih ya. Nah, ini supportnya ada di harga 226 di sini. Selama resisten yang sudah dijebol oleh SCMA tidak ditembus untuk turun lagi, menurut saya sih masih akan menarik untuk lanjut ke 250. Nah, itu ya adalah rekomendasi dan juga analisa dari Oke Saham. Tadi kita menganalisa dari yang pertama adalah era karena ada pola yang ditembus dan juga candle dan juga volumenya juga dalam keadaan oke. Kedua tadi adalah BRMS. Nah, ini BRMS masih agak sedikit high risk ya buat kawan-kawan semua dikarenakan garis trennya masih ada di atas, tapi mungkin kawan-kawan bisa cek dari moving average. Menurut saya sih dari moving average mulai sudah membaik ya, tapi saya sih mengatakan masih high risk ya. Nah, support dekat aja kita ambil 190 dan juga SMA ini sudah jebol untuk pola cup handle, tinggal kita kawal selama tidak jebol kembali ini akan terus lanjut. Nah, itu aja ya buat kawan-kawan semua. Semoga bisa membantu kawan-kawan dalam menganalisa saham. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham, bisa hubungi admin ya di 0896 123 31428. Dan karena di Oke Saham itu tidak hanya memberikan rekomendasi ya, tapi kita juga memberikan edukasi buat kawan-kawan semua dalam trading saham. Semoga bisa menjadi trader saham yang mandiri ya dari Oke Saham.
Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.